Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat Roma 6 ini sebagai bagian dari kecaman terhadap anggapan bahwa hukum Taurat berkuasa menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, sekaligus sebagai suatu pengingat atau patokan bagi manusia, khusus penerima surat Roma, bahwa hidup kita adalah bagian dari kasih karunia Tuhan, bukan hasil dari perbuatan kita. Ketika hidup kita hanya berlandaskan pada kebaikan yang kita lakukan, maka hal itu hanya akan berakhir pada kesia-siaan, yakni dosa. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menggiring kita kepada sifat bermegah atas kebaikan itu. Dan dosa itu akan berakhir kepada maut. Roma 6 ayat 23. Hanya anugerah itu yang mampu melepaskan kita dari kuasa dosa. Dan oleh anugerah Allah, kita bebas dari kuasa dosa. Dan jauh lagi lebih besar dari itu, melalui anugerah yang kita terima, kita memperoleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ketika kita memahami bahwa hidup kita adalah anugerah Allah, maka sudah sepantasnya kita menghambakan diri kepada kebenaran, terlebih Sang Pemberi anugerah tersebut, yaitu Allah. Menjadi hamba kebenaran yang dimaksud ialah menjadi pelayan kebenaran. Ketika kita menjadi hamba kebenaran atau hamba Allah, maka kita harus bersedia menyerahkan atau membiarkan diri kita dikuasai oleh Allah, dan bukan lagi dikuasai oleh keinginan kita atau apa yang kita mau bagi diri kita. Jika sudah demikian, maka dengan sendirinya kebaikan-kebaikan yang murni akan keluar dari diri kita sebagai bentuk dari penguasaan Allah atas diri kita. Kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari hidup baru merupakan sesuatu ucapan syukur atas keselamatan yang diterima, dan bukan sesuatu yang bermakna sebagai alat memperoleh keselamatan. Kita harus terus berjuang untuk meninggalkan kehidupan lama kita, karena dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dalam kasih karunia Kristus, kita terus berjuang hidup sebagai hamba kebenaran dan menggunakan hidup kita untuk menyenangkan Allah yang sudah memerdekakan kita. Di dalam dunia ini, manusia diberi kebebasan untuk melakukan pilihan. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih hidup dalam dosa atau hidup dalam kebenaran. Kehidupan yang berada di bawah kasih karunia Allah adalah kehidupan dalam kemerdekaan. Tidak sama seperti kehidupan yang berada di bawah hukum Taurat, di mana manusia terikat dengan peraturan dan syarat yang sangat berat, bahkan membuat manusia cenderung tidak sanggup melakukannya. Kita harus memilih untuk hidup dalam dosa atau dalam kemerdekaan. Dan untuk itu harus ada penyerahan diri, baik kepada dosa yang membawa kepada kematian, maupun kepada kasih karunia Allah yang membawa kepada kebenaran. Jika kita menghendaki untuk hidup dalam kemerdekaan, maka pilihan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib Golgota untuk membebaskan kita dari hukuman atas segala dosa dan kejahatan kita di hadapan Allah. Tidak ada kemerdekaan yang sebanding dengan kemerdekaan yang Yesus berikan. Kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Dia. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Kita yang telah dimerdekakan dalam Kristus harus teguh dalam iman dan pendirian kita.
Jangan mau diperhamba lagi oleh perbuatan dosa dan kejahatan di hadapan Allah. Meskipun segala dosa kita telah ditebus oleh darah Yesus, kita masih dapat jatuh dalam dosa, bahkan bergumul dalam dosa. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita masih berhadapan dengan iblis yang masih terus bekerja untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya iblis membawa sebanyak mungkin untuk menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam kekudusan dan kebenaran agar kita dapat memperoleh kehidupan kekal yang telah disediakan Allah bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, yang menyertai dan memberkati kami, yang memberikan firman kehidupan bagi kami, mengingatkan kami bahwa kami telah dimerdekakan dari dosa, dan kami adalah hamba Allah. Biarlah dalam ketaatan kami sebagai hamba Allah, kami tetap melakukan kebaikan di hadapan Allah, dan biarlah kami beroleh hidup yang kekal dalam menuruti kehendak Allah di dalam hidup kami. Sertailah kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.